Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Memakai pakaian sederhana karena tidak mau sombong saat bertemu keluarga pacarnya. Pria ini justru diusir pihak keluarga pacarnya yang materialistis. Randy, seorang pria berusia 28 tahun, berhenti sejenak di depan kaca besar apartemennya. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana jeans yang sudah sedikit usang, pakaian yang jauh dari kesan mewah. Rambutnya disisir rapi, namun penampilannya tetap sederhana, tanpa aksesori atau pakaian mahal yang biasanya ia kenakan dalam kehidupan bisnisnya. Hari ini adalah hari yang penting, karena ia akan bertemu dengan keluarga pacarnya, Liana, untuk pertama kalinya. Randy tahu bahwa keluarga Liana berasal dari kalangan menengah atas, dan orang tuanya seringkali memegang nilai-nilai materialistis. Mereka menilai seseorang bukan dari hatinya, tetapi dari penampilannya dan harta yang ia miliki. Namun, Randy tidak ingin membangun kesan pertama dengan memamerkan kekayaannya. Sebagai pemilik salah satu perusahaan besar di kota, ia tahu bahwa hartanya bisa mempengaruhi cara orang memandangnya. Tapi kali ini, ia ingin menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Seseorang yang rendah hati dan tulus mencintai Liana tanpa embel-embel kekayaan. Pikiran ini membuatnya memutuskan untuk tampil sederhana, tanpa menunjukkan sisi glamor dari hidupnya. Ia ingin tahu, apakah keluarga Liana bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ketika Randy tiba di rumah Liana, ia disambut oleh ibu Liana, Nyonya Siska, seorang wanita berusia 50-an dengan penampilan anggun dan berkelas. Nyeng. Siska memandang Randy dari atas ke bawah dengan alis terangkat. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanan melihat penampilan Randy yang sangat jauh dari harapannya. "Ah, kamu pasti Randy?" sapanya dengan senyum dingin. "Masuklah." Randy mengangguk sopan dan masuk ke dalam rumah yang luas dan mewah. Di ruang tamu, sudah menunggu ayah Liana, Pak Budi, seorang pria berusia 55 tahun yang juga berpakaian rapi, duduk di sofa sambil membaca koran. Ketika melihat Randy, ia menurunkan korannya dan menatapnya dengan mata tajam. Pak Budi adalah salah satu manajer di perusahaan besar. Meski ia tidak tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah milik pria muda yang berdiri di hadapannya. Liana, yang datang dengan senyum cerah, segera menghampiri Randy. "Randy, ini Papa dan Mama," katanya riang, mencoba mencairkan suasana yang terasa canggung. Namun, aura dingin yang datang dari orang tuanya tidak bisa diabaikan begitu saja. Sambil duduk di sofa, Randy mulai berbicara dengan penuh hormat, meskipun tatapan sinis Nyonya Siska terus mengikuti setiap gerak-geriknya. "Maaf kalau penampilan saya agak sederhana," kata Randy dengan senyum ramah. "Saya lebih suka berpakaian seperti ini karena nyaman." Nyeng. Siska tertawa kecil, tapi suaranya penuh ejekan. "Sederhana? Oh, tidak apa-apa. Kami hanya tidak terbiasa melihat orang yang begitu sederhana dalam lingkungan seperti ini." Liana merasa canggung dengan komentar ibunya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Pak Budi berbicara, suaranya terdengar lebih tegas. "Randy, kalau saya boleh tanya, apa pekerjaanmu?" Randy menatap Pak Budi dengan tenang. "Saya bekerja di bidang manajemen," jawabnya singkat, tidak ingin membeberkan terlalu banyak. Pak Budi mengangguk pelan, tetapi jelas dari wajahnya bahwa jawaban itu tidak memuaskannya. Ia ingin tahu lebih banyak, namun terkesan menahan diri. "Manajemen, ya? Liana bilang kamu cukup berhasil dalam kariermu. Tapi..." Pak Budi berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah Randy. "Apa penampilan seperti ini benar-benar mencerminkan kesuksesan yang kamu bicarakan?" Randy tersenyum tipis, mengerti kemana arah pertanyaan itu.
Saya percaya bahwa kesuksesan tidak harus selalu terlihat dari luar, Pak. Bagi saya, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan integritas dan kejujuran. Nyeng, Siska memotong dengan nada tajam. Oh, tentu. Tapi sejujurnya, kami mengharapkan seseorang yang bisa memberikan kehidupan yang lebih nyaman untuk Liana. Saya hanya tidak ingin anak saya menderita. Liana yang duduk di samping Randy merasa malu dan tidak nyaman. Ia tahu bahwa Randy adalah pria baik hati yang selalu memperlakukannya dengan penuh cinta dan perhatian. Tetapi keluarganya sepertinya hanya peduli pada status dan penampilan. Liana mencoba menenangkan suasana dengan menggenggam tangan Randy. Tetapi tatapan tidak suka dari ibunya terus menusuk mereka berdua. Pak Budi akhirnya berdiri, menatap Randy dengan tegas. Saya pikir, anak muda, kamu tidak cocok untuk Liana. Keluarga kami punya standar, dan saya tidak yakin kamu bisa memenuhinya. Randy merasakan ketegangan yang semakin kuat di ruangan itu. Meskipun ia masih bisa berbicara dengan tenang, ia mulai merasa bahwa keluarganya tidak akan pernah menerima dirinya apa adanya. Liana segera protes. Papa, ini tidak adil. Randy pria baik, dan aku mencintainya. Bukankah itu yang terpenting? Namun, Nyonya, Siska segera menjawab dengan nada penuh ketidaksetujuan. Cinta saja tidak cukup. Liana, kamu pantas mendapatkan pria yang bisa memberikan lebih dari sekadar janji. Melihat situasi ini semakin buruk, Randy berdiri perlahan, menatap Liana dengan senyum yang menenangkan. Tidak apa-apa, Liana. Kita tidak perlu memaksakan apapun. Aku akan pergi. Saat Randy berjalan keluar rumah dengan tenang, Nyonya, Siska menghela napas lega. Sementara Pak Budi hanya diam, merasa sudah mengambil keputusan yang tepat. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa keputusan mereka untuk mengusir Randy akan segera mereka sesali. Kebenaran tentang siapa sebenarnya pria yang mereka anggap tidak layak itu akan segera terungkap, dan pelajaran hidup yang pahit menanti mereka. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan canggung itu, tetapi bayang-bayang dari kejadian tersebut masih menghantui pikiran Randy. Ia tidak marah atau kecewa pada Liana. Ia tahu bahwa keluarga Liana tidak bisa melihat melampaui penampilan dan status. Namun, ia juga tahu bahwa cinta sejati tidak memerlukan kekayaan atau status untuk bertahan. Kesederhanaannya saat itu adalah ujian bagi keluarga Liana, dan mereka telah gagal. Di sisi lain, di rumah Liana, suasana menjadi tegang sejak pertemuan tersebut. Liana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap orang tuanya. Setiap kali ia menyebut nama Randy, Nyonya, Siska dan Pak Budi selalu merespons dengan ketidaksetujuan yang tajam. Mereka percaya bahwa mereka telah menyelamatkan Liana dari pria yang tidak mampu memberikan kehidupan mewah yang pantas ia dapatkan. Suatu pagi, Pak Budi bersiap untuk berangkat kerja seperti biasa. Dia bekerja sebagai salah satu manajer di sebuah perusahaan besar, tempat yang sudah ia anggap sebagai rumah kedua selama bertahun-tahun. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia tiba di kantor, suasana terasa tegang dan penuh bisik-bisik di antara para staf. Pak Budi tidak terlalu mempedulikannya sampai seorang rekan kerjanya, Pak Surya, mendekatinya. Pak Budi, ada kabar besar hari ini, bisik Pak Surya dengan nada serius. Perusahaan kita akan punya pemilik baru. CEO baru akan datang hari ini. Pak Budi terkejut. Pemilik baru? Sejak kapan perusahaan ini akan dijual? Katanya, ini keputusan tiba-tiba. Tapi yang aku dengar, orang yang membeli perusahaan ini adalah salah satu pengusaha paling sukses di kota. Kita mungkin akan bertemu dengannya hari ini di rapat staf. Pak Budi mengangguk pelan, masih berusaha mencerna kabar itu. Namun, ia tetap tenang. Bagaimanapun, sebagai salah satu manajer senior, ia merasa cukup aman dalam posisinya. Beberapa jam kemudian, di ruang rapat besar, semua manajer berkumpul. Para staf sedang menunggu kedatangan pemilik baru dengan rasa ingin tahu. Pintu terbuka, dan seorang pria muda melangkah masuk.
Pak Budi yang sedang sibuk mengatur berkas-berkas di mejanya, mengangkat pandangannya perlahan, lalu tubuhnya langsung tegang. Wajahnya berubah pucat ketika melihat siapa yang berdiri di depan ruangan. Itu adalah Randy, pria yang ia usir dari rumahnya beberapa minggu lalu. Randy, dengan setelan jas mahal yang dipakai dengan elegan, berdiri di hadapan para manajer dengan aura wibawa yang tak terbantahkan. Tatapannya tenang, namun ada kekuatan di balik senyumnya yang halus. Pak Budi hampir tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya terasa lemas, sementara pikirannya berputar-putar mencoba memahami apa yang terjadi. Pria yang ia hina dan anggap tak layak untuk putrinya ternyata adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Randy mulai berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Selamat pagi, semuanya. Saya Randy, dan mulai hari ini, saya adalah pemilik baru perusahaan ini. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik, dan membawa perusahaan ini menuju kesuksesan yang lebih besar." Pak Budi menunduk, berusaha menghindari tatapan Randy. Rasa malu dan ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia telah melakukan kesalahan sebesar ini? Di saat-saat itu, semua komentar sinis dan penghinaan yang ia lontarkan kepada Randy terlintas di benaknya, membuat rasa bersalah semakin kuat. Setelah rapat selesai, Randy berjalan keluar ruangan dengan langkah yang tenang. Namun, sebelum ia pergi, Pak Budi memberanikan diri untuk menghampirinya. "Randy, saya tidak tahu bahwa kamu," kata Pak Budi terbata-bata, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Randy menatap Pak Budi dengan mata yang dalam, tapi tidak menunjukkan kemarahan. "Tidak apa-apa, Pak Budi," katanya dengan tenang. "Penampilan bisa menipu, bukan? Saya hanya ingin dilihat sebagai orang biasa ketika bertemu keluarga Liana." Pak Budi merasa semakin tertekan oleh kata-kata itu. Saya minta maaf. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya terlalu cepat menilai orang dari penampilannya." Randy tersenyum kecil, namun ada kesedihan di matanya. "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti. Tapi saya harap, suatu hari nanti Anda bisa melihat bahwa apa yang benar-benar penting dalam hidup bukanlah materi atau penampilan luar. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain." Pak Budi terdiam, merasa tersentuh oleh kebesaran hati Randy. "Saya benar-benar menyesal atas semua yang terjadi." "Tidak apa-apa, Pak Budi. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik mulai sekarang," jawab Randy sebelum meninggalkan ruangan. Sore itu, di rumah, Liana duduk di ruang tamu dengan perasaan cemas. Ia merindukan Randy, dan meskipun hubungannya dengan orang tuanya tetap tegang, ia berusaha untuk menjaga perasaannya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Pak Budi masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Liana, ada sesuatu yang harus kamu tahu," kata Pak Budi dengan suara lemah. "Pria yang kita tolak, yang kita anggap tidak layak untukmu, Randy, dia adalah pemilik perusahaan tempat Papa bekerja." Mata Liana melebar. "Apa? Randy? Pemilik perusahaan Papa?" Pak Budi mengangguk pelan. "Papa salah besar, Liana. Kami tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Kami terlalu cepat menilai orang dari penampilannya. Dan sekarang, Papa tidak tahu apakah dia bisa memaafkan kita." Liana merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa orang tuanya telah membuat kesalahan besar, dan ia sendiri merasa terjebak dalam situasi ini. Tanpa berpikir panjang, Liana mengambil ponselnya dan menghubungi Randy. Ketika akhirnya Randy datang ke rumah Liana, suasana tegang langsung terasa. Nyeng. Siska, yang selama ini begitu angkuh dan materialistis, hanya bisa berdiri terdiam, merasa sangat malu. Randy menatap mereka dengan tenang, tanpa sedikit pun niat untuk membalas dendam. Pak Budi maju lebih dulu. "Randy, kami mohon maaf atas semua yang telah terjadi. Kami salah menilai kamu. Kami terlalu bodoh."
Nyeng. Siska, yang biasanya penuh gengsi, kini berbicara dengan nada rendah. Maafkan kami, Randy. Kami tidak pantas memperlakukanmu seperti itu. Randy menghela napas panjang. Saya sudah bilang pada Pak Budi sebelumnya, tidak apa-apa. Penampilan dan harta tidak ada artinya bagi saya. Yang penting adalah bagaimana kita saling menghormati. Liana, yang sedari tadi mendengarkan, akhirnya berbicara dengan penuh emosi. Randy, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu orang tuaku salah, tapi aku ingin kita tetap bersama. Aku mencintaimu, dan aku tidak peduli soal apapun selain itu. Randy tersenyum, matanya penuh kelembutan saat menatap Liana. Aku tahu, Liana, dan aku juga mencintaimu. Yang terjadi kemarin sudah berlalu. Yang penting sekarang adalah masa depan kita. Dengan kata-kata itu, ketegangan yang menyelimuti ruangan perlahan mencair. Keluarga Liana, meskipun masih dipenuhi rasa bersalah, belajar pelajaran yang sangat berharga hari itu, bahwa harta dan penampilan bukanlah segalanya. Randy, dengan kerendahan hatinya, telah mengajarkan mereka pelajaran hidup yang mendalam, pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan.